Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Di sini di media pembelajaran prakarya untuk semester 2 atau semester genap. Di sini kita akan membahas tentang pengolahan. Jadi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Dengan tujuan kita mempelajari pembelajaran di bab 1 di semester 2. Ini diharapkan anak-anak nanti dapat mengetahui keragaman hasil pengolahan buah menjadi makanan dan minuman sebagai ungkapan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian bisa mengidentifikasi jenis alat maupun bahan serta pengolahan untuk mengolah buah menjadi makanan dan minuman berdasar rasa ingin tahu serta peduli lingkungan. Oke, langsung saja yang pertama adalah pengertian dari buah segar. Jadi yang dimaksud dengan buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah bisa dikonsumsi secara langsung. Namun tidak menutup kemungkinan meskipun buah segar itu juga bisa diolah menjadi makanan atau minuman. Nah, karena baik rasa, warna, ataupun bentuk yang beraneka ragam. Nah, untuk karakteristik dari buah-buahan itu bisa dibedakan. Yang pertama berdasar musim buah. Yang pertama adalah buah musiman, yaitu adalah buah yang hanya ada pada musim tertentu. Nah, sebagai contoh, pada saat ini adalah musimnya durian. Nah, durian adalah salah satu contoh buah musiman. Kemudian ada buah sepanjang tahun. Nah, itu adalah buah yang ada setiap waktu ya. Sebagai contoh, banyak sekali di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada apa yuk? Ya, pisang, betul. Nah, pisang ataupun pepaya itu yang banyak kita jumpai. Kemudian berdasar iklim tempat tumbuhnya, itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah buah tropis atau buah yang tumbuh di iklim tropis. Yaitu adalah buah yang biasa tumbuh dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah buah subtropis, yaitu adalah buah yang tumbuh dari tumbuhan yang di iklim sedang atau daerah yang memiliki suhu maksimum 22 derajat Celcius. Nah, sedangkan berdasarkan proses pematangannya, itu ada buah klimaterik. Nah, itu adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Yang kedua adalah buah non-klimaterik. Nah, adalah buah yang setelah dipanen tidak mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, sebagai contoh di sini, nah, yuk ini pisang ya. Nah, ini adalah contoh dari buah klimaterik. Nah, jadi dia akan matang, kemudian akan mengalami proses pembusukan. Nah, sedangkan contoh semangka ini adalah buah non-klimaterik. Dia tidak mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Nah, berikut adalah kandungan dari manfaat buah-buahan. Yang pertama ada belimbing atau Averoa carambola ya. Manfaatnya adalah untuk mencegah kanker, antiinflamasi, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan sistem pencernaan, meningkatkan kepadatan tulang dan gigi. Nah, ini penting sekali ya di musim yang sekarang, antiinflamasi atau untuk menangkal radikal bebas karena kandungan vitamin C pada buah belimbing sangat tinggi sekali. Contoh manfaat yang lain yaitu adalah jambu biji ya atau Psidium guajava ya. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung,
menyehatkan pencernaan, membantu mengurangi berat badan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh yang lain adalah buah pepaya, atau nama latinnya adalah Carica papaya. Nah, ini menyehatkan mata, menghambat sel-sel kanker payudara, membantu menurunkan berat badan secara alami, serta mencegah perkembangbiakan bakteri yang merugikan di dalam usus. Nah, ini anak-anakku yang terbiasa ada permasalahan di perut. Nah, ini bisa menjadikan alternatif ya buah pepaya ini, karena di situ ada fungsi untuk mencegah perkembangbiakan bakteri yang merugikan di dalam usus. Nah, contoh yang terakhir di sini ada avokat, atau nama latinnya adalah avocado. Ini berfungsi untuk menyehatkan jantung, kemudian membantu menurunkan berat badan, menurunkan resiko depresi, sebagai nutrisi kehamilan, serta melindungi otak. Karena folat yang ada pada buah avokat ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita masuk pada teknik pengolahan pangan. Nah, teknik pengolahan pangan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan basah atau moist-head dan teknik pengolahan panas kering atau dry-head cooking ya. Nah, ini adalah contoh dari teknik pengolahan makanan panas basah atau moist-head. Nah, yang dimaksud dengan teknik pengolahan makanan panas basah atau moist-head ini adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Nah, bisa berupa kaldu atau stok, kemudian bisa menggunakan air, susu, santan, ataupun bahan lainnya ya. Nah, sedangkan teknik pengolahan dry-head cooking atau pengolahan makanan panas kering, ini adalah teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan. Nah, teknik pengolahan panas kering, ini contohnya adalah shallow frying atau menggoreng. Nah, menggoreng di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sauteing atau menumis. Sedangkan yang kedua adalah pan frying atau memasak dengan minyak dalam jumlah sedang dan menggunakan pan fry di atas api sedang. Nah, untuk teknik pengolahan tanpa minyak ini ada roasting ya, atau memanggang. Nah, ini adalah mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar ya di dalam oven. Dan juga ada baking atau membakar. Nah, ini hampir sama dengan roasting, jadi sama-sama di dalam oven. Untuk roasting ini biasanya cenderung digunakan untuk olahan baking ya atau roti ya, atau dengan bahan pengembang. Nah, ini contoh dari roasting. Sedangkan baking atau kalau roasting ini untuk olahan daging, sedangkan baking ini adalah untuk roti. Nah, ini seperti itu. Biasanya baking atau bakery ya. Nah, itu biasanya seperti contohnya ada pizza ya. Nah, itu diolah dengan cara baking. Kemudian ada grilling atau memanggang ya. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle. Sedangkan broiling ini adalah memasak bahan makanan langsung di atas bara api sampai kecoklatan dan mendapat lapisan yang kering. Nah, ini contohnya sate itu ya, itu masuk pada broiling. Kita masuk pada pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Untuk tahapan-tahapan yang perlu kita pahami itu adalah perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan, di situ kita masuk pada tahap perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu kita identifikasi kebutuhan, apa kebutuhannya. Kemudian ide atau gagasan. Nah, setelah perencanaan masuk pada tahap pelaksanaan. Jadi mulai dari persiapan bahan dan alat, serta proses
pembuatan. Nah, tak kalah pentingnya, ini juga yang menentukan adalah penyajian dan pengemasan. Tentunya penyajian ini adalah merupakan hal yang terpenting ya. Jadi agar hasil olahan yang kita olah tadi dapat menghasilkan sebuah karya yang menarik. Nah, serta pengemasannya juga harus diperhatikan karena jangan sampai kita asal memilih bahan untuk pengemasan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini untuk melihat atau mengevaluasi dari hasil produk yang kita olah tadi. Nah, ini ada contoh pengolahan bahan pangan buah menjadi minuman ya. Sebagai contoh di sini ada krus nanas dan juga stroberi ya. Nah, kemudian ada smoothies. Ya, nah nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Nah, ini ada juga jus apokat. Nah, ini yang sering biasa kita konsumsi. Ada juga jus jambu. Ya, kalau untuk jus seperti ini saya kira sangat mudah ya untuk kita praktekkan. Nah, oke, yang terakhir ini pengemasan dan penyajian olah buah ya. Nah, jadi pengemasan dan penyajian olahan makanan dan minuman tadi sudah Bapak singgung. Ini akan memberikan manfaat sebagai wadah penyajian hidangan makanan serta memberikan perlindungan dari debu, kotoran maupun serangga. Nah, bentuk yang menarik di dalam kita memberikan pengemasan dalam penyajian itu akan menambah selera saat menyantapnya. Atau untuk restoran yang memberikan tampilan unik, eksotis, dan berkarakter pada kemasan produknya. Nah, makanya hal ini yang diharapkan di materi prakarya ini nantinya anak-anakku bisa menghasilkan suatu karya untuk dijadikan sebagai wirausaha atau penghasilan ya. Karena sesuai dengan tujuan mapel prakarya dan kewirausahaan seperti itu. Baik, tugas pengolahan ya. Nanti anak-anakku silahkan untuk tugas pengolahan nanti bisa dibuat secara berkelompok. Di dalam satu kelompok nanti terdiri 4 orang maksimal ya, 4 siswa. Nah, kemudian dituliskan siapa-siapa kelompoknya. Kemudian yang perlu dicatat juga, selain nama kelompoknya tadi, bahan ya, bahan yang diperlukan. Mungkin anak-anakku bisa melihat di LKS halaman 6, di situ ada bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah sop buah segar. Nah, nanti silakan anakku nanti bisa tidak harus sama dengan apa yang terdapat di LKS ya. Jadi anak-anakku bisa berimprovisasi untuk membuat pengolahan dengan sop buah tadi. Jadi bebas, buah-buahan yang digunakan atau bahan yang digunakan bebas. Nah, kemudian cara membuat, nah nanti bisa dituliskan, serta nanti penyajian sama kemasannya seperti apa, nanti juga bisa dikomunikasikan dengan kelompoknya. Nah, jadi di pertemuan yang akan datang nanti silakan dari masing-masing kelompok untuk membawa bahan-bahan yang diperlukan, dan yang terakhir nanti untuk dipresentasikan. Ingat, nanti untuk proses pembuatannya, takarnya adalah minimal 4 porsi ya, jadi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kelompok. Nah, jadi selain hasil produk yang dinilaikan, nanti anak-anak juga menggunakan atau untuk mencoba
dari apa yang sudah kalian buat. Nah, jadi nanti untuk pembuatannya adalah nanti dibuat di sekolah ya. Jadi kalau di situ tercantum cara memasaknya itu menggunakan santan. Jadi nanti untuk santan itu dibuat di rumah ya. Jadi di sekolah nanti tinggal proses pembuatan atau peracikannya. Nah, jadi mulai dari mengupas buahnya, kemudian memotongnya, hingga mengolah sampai jadi nanti dilakukan di sekolah. Nah, oke, saya kira kalau sudah jelas, nanti dipersiapkan masing-masing kelompok di pertemuan yang akan datang. Silahkan disiapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel pembelajaran ini. Oke, sekian, terima kasih. Saya Yazid Bastomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.